Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pendengar, pada saat menjelang sahur ini bisa kembali hadir di Risalah Ramadan RRI Bandung, tentu saja menemani Anda pada saat makan sahur. Dan seperti biasa kami bersama narasumber dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, kerjasama RRI Bandung dengan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, tentu di Risalah Ramadan. Saat ini kami bersama Kiai Haji Muhammad Haitami tentu akan mengangkat tema Ramadan Bulan Pembinaan Keluarga. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami di RRI Bandung, tentu saja di program 1 FM 97,6 MHz, di Pro 4 AM 540 kHz. Dan Anda bisa melihat langsung di live YouTube RRI Bandung, dan saatnya Anda akan mengikuti pemaparan tentang tema kita di pagi hari ini, Ramadan Bulan Pembinaan Keluarga. Baik, kita sapa dulu Pak Kiai Haji Muhammad Haitami. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan sahur? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Iya. Kelihatannya sudah segar begitu. Kuat ya. Baik. Ini tentu tema yang menarik di pagi hari ini, Ramadan Bulan Pembinaan Keluarga. Betul. Seperti apa tahapan-tahapan saat kita di Ramadan membina keluarga itu, seperti apa Ustaz? Mangga. Iya. Terima kasih Pak Anjas dan pendengar RRI Bandung yang berbahagia. Bulan Ramadan banyak memiliki nama ataupun istilah, ya. Ada yang menyebutkan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, ya. Memang betul, ya. Banyak berkah di bulan Ramadan ini. Bahkan orang-orang yang tidak puasa kebagian. Para pedagang, wah, pasar rame, pasar rame. Pedagang berkah, formal juga, betul. Ya? Syahrul Mubarak, ya, penuh berkah. Kalau kita di rumah makan biasanya hanya dengan tahu, tempe, sayur. Kalau Ramadan, si ibu memberikan bonus. Banyak menu ya? Banyak menu. Menu. Apakah salah? Oh tidak. Iya. Karena untuk pendidikan anak-anak kita yang masih kecil supaya semangat di dalam puasa, maka menu ditambah. Akibatnya bapaknya juga harus kerja keras. Iya, nambah ya, nambah ya. Iya. Kemudian disebut lagi Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Ada Nuzulul Quran. Ya, tanggal 17 Ramadan. Malam diturunkannya surah apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-A'la? Oh, bukan ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-Khalaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat 1 sampai ayat 5 ya. Jadi disebut juga bulan turunnya Al-Quran. Nah, satu lagi ini, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan. Makanya saya menyampaikan sebuah tema, Ramadan itu bulan pembinaan keluarga. Ya. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu kita ada kesempatan untuk berinteraksi antara anggota-anggota keluarga itu. Bapak, ibu, anak berinteraksi. Kapan? Saat makan sahur seperti sekarang ini. Ya, berinteraksi. Ya, kemudian nanti buka puasa berinteraksi. Syukur-syukur kalau sholat tarawih
bisa bersama-sama keluarga. Nanti membuka Al-Quran juga tadarus Al-Quran bersama-sama seluruh keluarga. Nah, pendengar RRI Bandung yang berbahagia, manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk meningkatkan pembinaan keluarga. Biasanya sangat sulit keluarga itu untuk berkumpul. Ya, sangat sulit untuk berkumpul. Ya. Ketika bapaknya berangkat kerja, anaknya masih terlelap tidur. Ya. Nanti bapaknya pulang kerja, anaknya sudah tidur, main, ataupun sudah tidur barangkali. Karena bapaknya pulangnya malam. Ya. Kemudian diajak makan, anaknya sudah makan dengan temannya. Ya. Mau diberi nasihat oleh orang tuanya, anaknya main dengan siapa, ataupun kegiatan belajar, kegiatan dengan teman-temannya. Nah, di bulan Ramadan ini gunakanlah untuk meningkatkan pembinaan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum." Jagalah diri anfusakum dan keluargamu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, dan dengan ahlimu, keluargamu, dari siksa api neraka. Ya. Bukan saja neraka nanti di akhirat, neraka di dunia. Neraka, jangan sampai keluarga kita ini menjadi seperti di neraka, panas. Ya, panas. Hubungan bapak dengan anak, bapak dengan ibu kurang harmonis, bapak dengan anak kurang baik. Ya, jangan sampai. Dan mohon maaf, bapak-bapak sebagai keluarga, itu yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kamu sekalian, wa ahlikum, ahli-ahlinya, ya, naron, dari api neraka. Selamatkanlah, ya, jagalah. Nah, apa menjaga itu? Yang pertama tentu menjaga akidah, ya, menjaga akidah dan ibadah, ya. Anak-anak kita jangan sampai mereka tidak sholat, ya, jangan sampai. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, ya. Sholat itu tiangnya agama, ya, tiangnya agama. Jadi pesan orang tua kepada anak-anak, tentu orang tuanya dulu harus memberikan contoh, ya, Pak Anjas. Jadi diawali oleh ibu bapaknya dulu. Ya. Diawali dari ibu bapaknya dulu. Nyuruh puasa, ya harus puasa bapaknya. Jangan sampai kita sebagai orang tua ditagih oleh Allah nanti di akhirat, di yaumul akhirat. Kenapa itu kamu biarkan anak-anak kamu tidak sholat? Bahkan kamu sendiri, subhanallah. Kita sangat takut dengan pedihnya siksa neraka itu. Sangat takut. Ya. Ustaz, ini saat ini kan kita sangat prihatin. Di sisi lain kemajuan zaman, ya. Betul. Dengan adanya gadget di tangan anak kita, cucu kita. Ini di keluarga saja komunikasi, ya mungkin insya Allah kalau di pesantren masih berbeda, ya. Nah ini juga khawatir di saat di sisi lain ini tentu sebagai kepala keluarga harus betul-betul di saat Ramadan mah batasi dulu. Ya. Gitu, ya. Betul. Jadi Pancas dan juga pendengar RRI Bandung yang berbahagia, kita berada di dalam era informasi dan kemajuan teknologi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ya. Sekarang disebut dengan generasi milenial, di mana di situ gadget, ya, informasi begitu berlimpah. Ya. Nah, ini yang kita sebagai orang tua terkadang gagap, ya, terkadang gagap.
Saya ambil contoh, Kalau orang tua dahulu itu kan bekerja dengan rajin, dengan tekun. Bangun malam, sholat tahajud. Kemudian mulai bekerja, membuka toko. Berangkat ke sawah, berangkat ke pasar. Bekerja dan kemudian pulang. Ya. Dengan rutinitas yang seperti itu. Ya. Dia menghidupi rumah tangganya, ya, memberikan nafkah kepada keluarganya, dan itu pun terkadang masih kurang. Lah, anak-anak sekarang itu ada yang mereka istilahnya mager, malas gerak, gogoleran, ya. Sama mamahnya digedor-gedor pintunya, nggak juga dibuka pintu kamarnya, gogoleran. Main handphone, jualan online, duitnya lebih besar dibanding orang tuanya. Luar biasa. Ini orang tua kaget, loh, kamu yang kayak gitu kok duitnya banyak. Sedangkan bapakmu ini kerja banting tulang, ngan sakieu-kieu wae. Nah, gagap teknologi inilah harus disikapi oleh orang tua dengan bijak. Nah, jadi bagaimana orang tua harus bersikap? Nah, kita lanjutkan di segmen yang kedua nanti. Baik, luar biasa pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada. Tentu saat makan sahur Anda kami masih menemani di Risalah Ramadan RRI Bandung. Pembahasan kita Ramadan bulan pembinaan keluarga akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Baik pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, saat makan sahur Anda kami temani di Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan Pro 1 FM 97,6 MHz dan Pro 4 AM 540 kHz. Dan Anda pun bisa langsung mengikuti acara ini pendengar di RRI Bandung Live YouTube yang insya Allah bisa melihat kami dengan jelas. Jadi saatnya Anda mendengarkan dan melihat bagaimana Risalah Ramadan RRI Bandung selama bulan Ramadan penuh diisi oleh acara Risalah Ramadan. Saat ini kami masih bersama Kiai Haji Muhammad Haitami. Kita lanjutkan Pak Ustadz nih. Ya. Luar biasa, Ramadan bulan pembinaan keluarga. Ya. Tentu harapan ujung-ujungnya kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Betul. Baik, seperti apa lagi Pak Ustadz nih? Tentu ada bahasan lainnya. Terima kasih Pak Ancas dan juga pendengar RRI Bandung yang berbahagia. Salah satu sisi pembinaan keluarga adalah menyiapkan generasi yang unggul. Ya. Menyiapkan generasi yang unggul. Mengapa? Karena kehidupan kita itu sambung bersambung. Ya.
Sebagai seorang pribadi, barangkali kita hanya diberi usia 60 tahun, 70 tahun, tetapi perjuangan ya kehidupan ini akan berlanjut kepada anak-anak kita. Sehingga kita perlu membekali mereka dengan berbagai macam keterampilan, berbagai macam usaha-usaha dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dijadikan semboyan ya bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan pada umumnya, wabil khusus lembaga pendidikan Islam yang mana menyiapkan generasi mudanya itu dalam bidang bukan saja iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga imtak, keimanan dan ketakwaan. Nah, ini yang menjadi slogan kami di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Ciburial Dagu Atas Bandung, yaitu Quran Surah An-Nisa, ayat yang ke-9. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut wal yakhshalladzina law taraku, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah ya, generasi yang lemah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan anak-anak yang lemah. Apa saja lemah itu? Satu, lemah dalam bidang akidah dan ibadah. Ya. Yang kedua, lemah dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, lemah dalam bidang akhlak. Yang keempat, lemah dalam bidang keterampilan. Jadi anak-anak kita harus memiliki banyak keterampilan. Dan keterampilan sekarang, subhanallah, anak-anak kita lebih pintar daripada kita. Iya, betul. Ya. Kalau kita dahulu kan hanya jadi insinyur supaya bisa bangun gedung. Ya. Jadi masuk fakultas hukum supaya jadi hakim, jadi jaksa. Ya. Ya. Masuk fakultas ekonomi supaya kerja di bank. Lah sekarang ini keterampilan itu macam-macam. YouTuber. Iya, betul. Itu keterampilan yang nggak main-main itu. Ya. Kemudian kerajinan-kerajinan. Ya. Bikin kerajinan dari botol bekas. Difoto, diupload. Banyak yang pesan. Ya. Ada lagi jadi endorser. Ada itu. Ya, endorser. Karena dia olahragawan, ya. Jadi dia tahu sepatu-sepatu yang cocok untuk main basket itu sepatu yang seperti apa. Sepatu untuk main bal itu sepatu seperti apa. Ya. Akhirnya apa? Pabrik-pabrik sepatu itu ngirim produk kepada orang itu, pada anak itu. Nih, kalau kamu yang komentar, pasti sepatu ini laku. Itu kerjaan anak-anak, bukan kerjaan orang tua seperti kita. Ya, jadi keterampilan. Ya, kemudian ya tadi ekonomi, ya, ekonomi juga harus maju. Saya punya teman di Jogja itu kerjanya apa? Kerjanya buka-buka rumah tahfidz. Karena apa? Ini ada seorang hafidz sudah selesai menghafal Al-Quran, ekonominya morat-marit. Ya sudahlah, kita carikan rumah yang nganggur untuk rumah tahfidz di situ. Kasih domba, kasih bebek. Supaya jangan sampai seorang yang sudah agamanya bagus, hafal Al-Quran, ekonominya morat-marit. Udah ada puluhan itu rumah tahfidz yang beliau dirikan. Subhanallah. Ya. Ya, lewat sentuhan donatur-donatur saja. Ini, kasihan ini sudah ada. Jadi,
pendengar RRI yang berbahagia, dalam pembinaan keluarga ini tujuan kita adalah generasi, ya, generasi yang kuat, kuat ilmunya, kuat akidahnya, kuat fisiknya ini. Aduh, mohon maaf nih Pak Ancas dan juga pendengar RRI yang berbahagia, saya sedih. Banyak mubalek-mubalek kita ini yang oleh Allah hanya diberi usia 40 tahun, 50 tahun. Kenapa? Karena mereka itu kurang menjaga kesehatannya. Iya, betul Ustaz. Dan itu juga menjadi PR buat kita ya. Mentang-mentang mubalek, kan mati itu urusan Allah. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bukan begitu. Ketika seorang mubalek sedang diharapkan tausiahnya, bimbingannya oleh umat dan oleh masyarakat, ya. Tetapi karena beliau kurang menjaga kesehatan, kurang menjaga pola makannya, sekalian ini saya mau menyampaikan kritik, saran kepada masyarakat. Di masyarakat kita itu kan ada kebiasaan, ya, makan-makan itu setelah selesai acara malam. Iya. Ya. Acara muludan, acara rajaban, sambutannya dari Pak Panitia, RT, RW, Kepala Desa, semuanya memberi sambutan. Kemudian mubalek naik mimbar, acara selesai jam 12 malam, wah makan, numpeng. Itu kurang bagus untuk kesehatan. Mohon maaf sekali ya. Nah, kalau panitianya warga masyarakat mungkin sekali 2 kali nggak masalah. Ini mubaleknya tiap malam diundang. Mubaleknya makan malam terus ya. Mubaleknya makan malam terus, kurang terjaga kesehatannya, akhirnya ya itu tadi usianya nggak sampai panjang. Kasihan. Nah, jadi kesempatan bulan Ramadan ini, ya, marilah kita gunakan untuk melakukan berbagai macam pembinaan. Di antaranya pembinaan kepada keluarga. Wayahna, ya, seorang bapak harus bisa memberi tausiah kepada anak-anaknya. Jangan takut, ya, memberi nasihat kepada anak-anaknya, meskipun anaknya itu sudah doktor. Ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab seorang kiai ustadz. Nah, begitu. Seorang bapak itu justru malah lebih utama aja memberikan nasihat-nasihat. Iya, karena kan bapaknya kan tahu persis kekurangan anak-anaknya. Ketika sahur, ketika buka puasa, sampaikan, enak, bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, ya. Jangan lalaikan sholat, ya. Terus itu mamahnya dibantu di dapur, ya. Kamu jangan malu kepada bapakmu, meskipun bapakmu ini tukang dorong-dorong gerobak bakso. Itu, ya. Nah, nasihat-nasihat yang lain, ya. Ustadz nih, kembali ke bulan pembinaan keluarga. Di luar Ramadan sudah seperti itu sulitnya membina anak. Nah, ya. Jadi beda dengan kita semasa dulu ya. Jadi betul. begitu melihat orang tua itu takut melihat wajahnya, jadi merunduk. Anak-anak sekarang itu beda banget nih. Bagaimana di bulan Ramadan itu lebih-lebih diajak saum bersama, tadarus bersama, sholat taraweh bersama, mungkin seperti itu. Apalagi semestinya ada plusnya tambah berjamaah di masjid. Betul, Nah ini tantangan seperti itu. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, tentu saja supaya anak-anak itu lebih tertarik, Ustaz. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik orang tuanya. Ya, jadi memang ada yang berubah, ya, pasti ada yang berubah, ya. Tetapi hal-hal yang sifatnya harus dipertahankan, ya dipertahankan, ya. Yang harus sifatnya harus dipertahankan. Misalkan tadi cium tangan, kalau anak-anak mau pergi. Ya itu saya kira tidak ada hambatan untuk diteruskan, ya. Seorang anak
kalau mau meninggalkan rumah, pamit dulu kepada ibunya, pamit dulu kepada bapaknya, cium tangan, itu silakan dilanjutkan. Tetapi ada juga yang barangkali harus berubah. Misalkan ya, ketika si anak mau pergi, karena dia sudah kuliah kan, nah kuliahnya jam 10 siang, kuliahnya jam 11 siang, di mana bapak ibunya tidak ada, ya. Nah, sekarang kan ada teknologi. Gunakan lewat pesan WA. Ya. Pak, abdi badai kuliah tabu sebelah nyuwunkeun doana. Kirim WA kepada orang tuanya yang sudah kerja. Doa orang tua tetap diperlukan. Iya. Restu orang tua tetap diperlukan. Ya. Saya punya anak, ya. Ya, yang kuliah kadang-kadang tinggal memo di Pak, Abi, ini Yaki kuliah. Ya. Tinggal memo di meja. Nah, jadi hal-hal yang berubah, ya wayahna berubah nggak apa-apa. Tetapi yang tetap itu harus dipertahankan. Iya. Begitu Pak Encas dan juga pendengar RRI Bandung yang berbahagia. Baik, luar biasa Pak Kiai. Tentu saja kita sebenarnya ingin panjang ya membahas hal ini. Iya. Tapi di sisi lain juga mungkin ada makanan yang belum selesai disantap. Waduh, untuk iya. pemantapan sahur kita ya. Betul, insya Allah. Jangan sampai mubazir makan itu. Mubazir. Baik pendengar dari Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita mengikuti Risalah Ramadan bersama Kiai Haji Muhammad Haitami, tentu dengan pembahasan Ramadan bulan pembinaan keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan paling penting Ustaz ya, diamalkan. Ya, ini yang insya Allah tentu saja menjadi contoh yang baik itu adalah dari ibu bapaknya dulu. Pendengar Anda tentu saja di acara yang sama bisa Anda ikuti setiap pukul 3.30 ya. Mengikuti acara Risalah Ramadan dari Bandung, tentu saja Anda pun bisa melihat kami atau mengikuti acara ini di RRI Bandung Live YouTube. Rupanya Pak Ustadz sampai di sini jumpa kita di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Dan salam buat keluarga. Terima kasih, insya Allah disampaikan. Baik pendengar, sampai di sini jumpa kita di Risalah Ramadan RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.